Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'udhumun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rafi'ul hakam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asyraful anam. Salatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kiram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli waqtin wa awanin wa anilna bi barakatihi goyatal muna wa sulwan wa ba'du. Sahabat lain yang saya banggakan yang mana-mana berada, ketemu lagi dengan saya Asy Badrul Jaman, dan pada pembahasan video kali ini adalah menyangkut tentang bacaan Al-Quran yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu bagaimana kita membaca Quran dengan kesesuaian tajwid dan makhrajnya. Sebab belajar atau membaca Quran dengan tajwid yang benar adalah hukumnya fardu ain membacanya. Juga belajarnya itu adalah fardu kifayah. Nah, makanya dengan alasan tersebut kita wajib membaca Quran dengan baik dan benar karena hukumnya fardu ain. Pada video kali ini saya akan coba membahas tentang bagian sifat aridah yang ada dalam Al-Quran. Sebab sifat huruf itu ada dua. Ada sifatul lazimah yang merupakan sifat bawaan. Ada juga yang namanya sifat aridah, yaitu sifat yang baru. Sifat aridah terdiri dari, pertama adalah yang sering dan mungkin sudah sahabat-sahabat pelajari sejak kecil, sejak dini, yaitu dengan istilah idhar. Apa itu idhar? Idhar secara umum adalah dohir itu jelas, dibaca dengan jelas, tidak ada unsur penahanan. Yang sifatnya jelas itu idhar secara umum. Nah, Quran pun ketika menghadapi huruf-huruf tertentu harus dibahas dengan bacaan yang jelas. Meskipun huruf Al-Quran itu hanya terdiri dari 28 huruf, tapi dengan 28 huruf tersebut ternyata ketika nanti dibaca itu sesuai dengan aturan masing-masing berbeda. Nah, termasuk yaitu idhar juga punya aturan tersendiri. Nah, secara garis besar mungkin sahabat-sahabat sudah mengenal yang namanya idhar secara umum, gitu kan? Hurufnya ada berapa? Ada 6 kurang lebih. Ada yang namanya hamzah, ada yang namanya ha, ada yang namanya ain, ada yang namanya ghin, dan ada yang namanya kha. Nah, ketika nun mati atau tanwin, baik tanwin domah, tanwin kasrah, tanwin patah, menghadapi huruf yang 6 tersebut, mau tidak mau, dan itu sudah pasti harus dibaca jelas atau dibaca idhar. Itu dinamakan idhar halki. Sebab huruf-huruf yang 6 ini, pengeluaran hurufnya, makhraj hurufnya adalah berada pada halki, dalam tenggorokan halki itu. Gitu kan? Jadi harus dibaca dengan jelas. Ya, misalkan dalam Al-Quran banyak contoh-contoh yang memang bacaannya harus dibaca jelas, gitu kan? Ketika nun mati menghadapi alif itu idhar. Ketika nun mati tanwin menghadapi ha harus baca idhar. Begitupun ketika nun mati tanwin menghadapi huruf-huruf yang lainnya yang 6 tadi itu harus dibaca dengan idhar, harus dibaca dengan jelas.
Ini hanya mungkin mengingatkan kembali, karena kadang-kadang kita membaca Quran, kadang-kadang asal-asal dibaca saja, karena mungkin sejak awal kita mungkin belajar dari hal-hal yang atau dari orang-orang yang memang hanya sebatas bisa saja atau lancar saja. Kaidah-kaidah menyangkut tajwid dan makhrajnya mungkin harus tetap diperbaiki seharusnya ke depan. Mudah-mudahan dengan Cahaya Channel ini bisa membantu mentahsin, memperbaiki bacaan yang mungkin sudah bagus menjadi bagus sekali. Yang belum bagus berusaha menjadi bagus insya Allah. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kita belajar, Allah akan menghargai jerih payah kita insya Allah. Sahabat lain yang saya banggakan di mana berada. Nah, kalau boleh saya bahas sedikit turunan dari idhar itu juga ada yang namanya idhar qomariyah. Idhar qomariyah itu hurufnya banyak, gitu kan? Banyak. Ada a, atau ada alif, atau ada hamzah, ada ba, ada gha, ada ha, ada ja, ada kaf, ada waw, ada kha, ada fa, ada ain, ada qaf, ada ya, ada mim, ada ha. Itu huruf-hurufnya. Kalau contohnya mungkin sahabat juga banyak menemukan dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab yang sering ditemukan. Ada kalimat al-awwalu, itu harus dibaca dengan jelas, jangan dibaca dengan tekanan. Misalkan al-awwalu, jangan al-awwalu, al-nya jelas, al-awwalu. Al-ulaja, jangan dibaca al, jangan, harus dibaca al-awwalu, al-babu, al-ghaibu, al-hajju, al-jannatu, al-kafiru, al-witru, al-alimu, al-qamaru, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin sahabat-sahabat baru mungkin sebagian baru mengenal atau baru mengetahui ada idhar yang namanya idhar qomariyah. Dan kebanyakan kita mungkin memahami idhar itu secara umum, idhar halqiyah saja. Ketika dirinci ternyata ada yang namanya idhar idhar qomariyah. Ternyata ketika alif mematikan lam, itu jangan ada penahanan lebih dari satu ketukan. Al-hamdu, al-awwalu, al-babu, al-ghaibu. Ada dalam Quran surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jangan bil ghaibi. Itu dibacanya harus satu ketukan. Jangan bil ghaibi, harus bil ghaibi. Alhamdu, dan lain sebagainya. Nah, itulah barangkali harus kita perhatikan secara seksama. Sebab kalau merujuk kepada bacaan-bacaan Fatihah dalam sholat, ketika kita membaca Fatihah tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya kita bacakan, sholatnya dipertanyakan kesahannya. Itu yang jadi masalah. Makanya Fatihah itu harus betul-betul diperbaiki bacaannya setiap saat. Jangan sampai bacaan Fatihah kita dalam sholat itu menjadikan sholat kita tidak berdampak apa-apa. Minimal bacaan sholat itu, Fatihah itu harus betul-betul kita pahami dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah ketika mengucapkan kalimat-kalimat atau hukum idhar dalam hukum tajwid tersebut. Dan pada umumnya Quran harus bacaan yang bagus. Sebab Al-Quran adalah satu bacaan yang enak didengar tanpa diiringi oleh gamelan atau musik. Kalau sairan yang lain atau apalah senandung yang lain atau nyanyian yang lain atau teks yang lain, kalau tidak pakai gamelan atau musik biasanya kurang begitu bisa dinikmati. Tetapi Quran luar biasa. Quran itu tanpa ada gamelan, tanpa ada musik, bisa orang terpesona dengan bacaannya. Apalagi kalau si qori itu, si pembaca itu, dia memiliki modal suara yang memang
Allah kasih kepada dia, itu kan, itu lebih lagi membuat orang terpesona, membuat orang kagum, tertarik dengan suaranya, juga bacaannya bagus. Jadi ketika kita memahami Al-Quran, dalamannya dalam arti alatnya, dalam arti ilmunya, kita tidak akan terbawa oleh lagu, ya, suara bagus, lagu bagus, tapi kalau tajwid makhrajnya tidak bagus, ada indikasi mungkin saja si Al-Quran itu bisa terbawa oleh lagu dan mengalahkan tajwid dan makhraj. Nah, ketika dipahami tajwid makhrajnya, dilengkapi dengan yang namanya lagu dan apalagi suara yang bagus, itu akan membuat bacaan itu menjadi enak didengar. Bukan hanya oleh si pembaca sendiri, tapi bagi orang yang mendengar itu akan merasakan keteduhan hati, merasakan keheningan hati, merasakan hatinya itu tersentuh dengan bacaan tersebut. Nah, bagaimana kita berusaha membaca Quran itu baik dan benar, menurut kita enak, dan orang lain pun enak mendengar bacaan kita. Salah satu adalah bagaimana kita membaca Quran dengan hukum bacaan izhar yang harus dijelaskan ketika membacanya, ketika menghadapi huruf-huruf yang 6 tadi, yaitu nun mati atau tanwin. Menghadapi huruf yang 6 tadi itu harus dibaca izhar. Kalau boleh tambahkan, mungkin ibu atau sahabat-sahabat yang lain, bapak-bapak di jauh di sana yang melihat channel ini, bisa melihat atau bisa membuka Al-Quran, dan patokannya adalah bagaimana nun mas sampai itu menghadapi huruf yang 6 tadi, dilihat itu bisa dipelajari, dan nanti barangkali di komentar bisa disebutkan di halaman berapa, di surat apa, bisa dituliskan. Insya Allah dengan cara itu kita ada komunikasi intent antara kita dan juga para sahabat di luar sana. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.